Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel Tiariga, channel yang membahas seputar informasi dunia perkebunan kelapa sawit. Kali ini kita akan membahas tentang cara mudah agar buah sawit berbuah lebat dan banyak. Nah, sebelum kita bahas, alangkah baiknya kita dukung channel ini dengan cara di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Sebagai petani sawit mandiri, pastinya kita semua pasti berharap agar sawit kita berbuah banyak dan juga lebat sesuai yang kita harapkan. Jadi di sini saya akan memberikan langkah yang akan membuat tanaman sawit berbuah lebat dan banyak. Langkah pertama yang akan kita bahas yaitu metode pemeliharaan kelapa sawit. Jadi sebelum kita menanam kelapa sawit, kita harus menentukan syarat tumbuhnya. Jadi tanaman sawit ini cocok nggak kita tanam di daerah yang akan kita tanam. Contohnya saja, jika kita menanam kelapa sawit di areal gambut yang membutuhkan unsur hara mikro berupa Cu dan Fe dalam jumlah yang banyak. Jadi pada lahan gambut ini kita harus mencukupi unsur hara tersebut. Selanjutnya, kelapa sawit di areal gambut ini memerlukan drainase yang baik untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu kita melakukan pengendalian gulma secara intensif. Jadi biasanya gulma-gulma di piringan ini kita harus segera kendalikan, karena gulma ini adalah tumbuhan yang mengganggu areal kelapa sawit tersebut. Kehadiran gulma ini pada lingkungan kelapa sawit akan mengurangi unsur hara. Jadi dia saling berebut unsur hara antara gulma dengan kelapa sawit yang kita budidayakan. Gulma yang sangat berbahaya di areal kelapa sawit yaitu yang pertama bambu. Kalau bambu ini susah dikendalikan, harus dia didongkel sampai akar-akarnya. Yang kedua pisang ini cepat tumbuh dia, jadi kita harus segera kendalikan sebelum makin banyak lalang dan juga senggani. Pengendalian gulma ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama cara manual, yaitu dicabut gulmanya atau didongkel, dan cara yang kedua yaitu cara kimiawi, kita menyemprot dengan menggunakan herbisida. Langkah yang ketiga yaitu pemberantasan hama dan penyakit. Cukup banyak hama dan penyakit yang menyerang tanaman kelapa sawit. Hama penyakit ini dapat menyerang ke seluruh bagian kelapa sawit, termasuk dari akar, batang, pelepah, daun dan bunga, dan juga buah. Itu bisa diserang hama dan penyakit. Pemberantasan hama penyakit harus kita lakukan semenjak dini agar tidak mengganggu pertumbuhan kelapa sawit tersebut. Langkah selanjutnya yang keempat yaitu pemupukan dengan jadwal dan dosis yang tepat sesuai umur tanam. Dalam pemupukan ini kita harus melakukan sesuai jadwal yang ditentukan dan juga dosis yang sudah ditetapkan. Beberapa pupuk yang sering digunakan petani sawit di Indonesia yaitu yang dominan, yang pertama biasa dia pakai urea, pupuk urea, pupuk ZA, pupuk MOP, NPK, TSP, fosfat, dolomit, dan juga borat, dan lain sebagainya. Selanjutnya, langkah yang kelima yaitu penunasan atau pruning yang teratur. Pruning dijaga agar mempertahankan struktur pohon kelapa sawit, agar membersihkan tanaman supaya meningkatkan
produktivitas tanaman tersebut. Biasa pruning dilakukan pada umur kurang dari 9 tahun, dia harus mempertahankan Songgo 2. Dan yang lebih dari 9 tahun, dia tuh mempertahankan Songgo 1. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan hari ini. Jika bermanfaat, tekan tombol subscribe. Satu dukungan dari Anda dapat mendukung channel ini ke depannya. Oke, cukup sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam planter.